Shalom saudara-saudara yang terkasih, jumpa lagi dalam Inspirasi Sabda Allah hari ini, Sabtu 28 Mei dalam Pekan Paskah yang ke-6. Semoga Anda dan keluarga sehat adanya. Mari kita mengawali dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu untuk rahmat yang tercurah untuk kami sampai saat ini. Hadirlah bersama kami, semoga sabdamu hari ini menginspirasi perjalanan hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan dari Injil Yohanes bab 16 ayat 23b sampai 28. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Semuanya ini kukatakan kepadamu dalam kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dalam kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak kukatakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Kini aku meninggalkan dunia lagi dan pergi kepada Bapa." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, sabda Tuhan yang kita renungkan pada hari ini masih merupakan bagian dari amanat perpisahan Yesus dengan para muridnya. Dalam amanat perpisahan, seringkali Yesus menggambarkan relasi kedekatannya dengan Bapa. Kita sering mendengar ketika Yesus mengatakan, "Aku dan Bapa adalah satu." Atau ketika Yesus mengatakan, "Apa yang kuajarkan kepadamu itu berasal dari Bapa. Aku pergi kepada Bapa dan aku datang dari Bapa kepadamu." Atau seringkali juga kesatuan itu ditunjukkan dengan mengatakan bahwa segala milikku atau kepunyaan Bapa adalah kepunyaanku juga. Injil hari ini juga masih menunjukkan kedekatan personal antara Bapa dan Yesus. Yesus mengatakan, "Mintalah dalam namaku, maka Bapa akan memberikan kepadamu." Yesus menunjukkan bahwa kedekatannya dengan Bapa bisa menjadi jaminan bagaimana seorang murid bisa meminta kepada Bapa melalui Yesus sendiri. Saudara-saudara yang terkasih, apa yang dapat kita renungkan atau bisa menjadi inspirasi dari sabda Allah hari ini? Paling tidak ada dua hal yang dapat kita renungkan. Yang pertama, kasih Yesus kepada dunia itu begitu besar sehingga ia menjaminkan relasi personalnya dengan Bapa untuk keselamatan umat manusia. Apa maksudnya? Yesus mengatakan bahwa mintalah dalam namaku, maka Bapa akan memberikan kepadamu. Yesus tahu bahwa relasi dirinya dengan Bapa begitu dekat, sehingga ketika seseorang para murid meminta kepada Bapa, cukup meminta pada dirinya, maka Bapa akan memberikan kepadanya. Relasi yang begitu dalam ini ditunjukkan oleh Yesus kepada para muridnya. Dengan demikian para murid bisa meminta melalui Yesus, karena Yesus dan Bapa adalah satu. Ia mengasihi dunia dan menjaminkan kedekatan relasinya dengan Bapa kepada umat atau kepada para murid. Yang kedua, dalam Injil hari ini kita juga mendengarkan Yesus mengatakan, "Bapa sendiri mengasihi kamu karena kamu telah mengasihi aku." Nampak lagi relasi yang begitu dekat antara Yesus dan Bapa. Ketika seorang murid mengasihi Yesus, otomatis Bapa akan mengasihi murid itu. Maka pertanyaan refleksi untuk kita adalah, sudahkah kita menyadari dua hal ini? Yesus karena kasihnya menjaminkan relasinya untuk kita manusia. Sudahkah kita bersyukur kepadanya? Bahkan Yesus sendiri mengatakan dalam Injil hari ini bahwa sampai saat ini kamu belum meminta apa-apa dalam namaku. Jangan sampai kita
seperti para murid yang belum meminta. Selama ini kita salah mengerti. Selama ini kita hanya memajukan permohonan-permohonan tanpa meminta dengan tulus kepada Yesus, supaya Yesus meneruskan permohonan kita atau mengabulkan permohonan kita. Sudahkah kita juga membangun kedekatan personal, relasi personal dengan Tuhan, dengan mengasihinya, dengan mengikuti perintahnya, dengan menjadikan ajaran-ajarannya sebagai pedoman hidup kita. Dengan cara itulah kita berusaha untuk juga mengasihi Bapa yang memiliki kedekatan relasi personal dengan Tuhan. Injil hari ini, sabda Tuhan hari ini mengajak kita bagaimana saya dan Anda juga membangun kedekatan personal dengan Tuhan dengan senantiasa mencintainya dengan tulus, dengan penuh kekuatan. Semoga sabda Tuhan senantiasa menginspirasi kita. Amin. Mari kita tutup dengan doa. Bapa yang maha baik, kami bersyukur kepadamu karena sabdamu hari ini memberikan pemahaman kepada kami bahwa sejak awal Tuhan mencintai kami. Bahkan Yesus mengatakan kepada kami untuk meminta sesuatu kepadamu dalam namanya. Bantulah kami ya Tuhan, semoga kami pun mampu untuk mendekatkan diri kepadamu dalam diri Yesus Putramu. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah dan renungan hari ini. Saya, Pastor Marcel Lorotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Antonius Mikael. Semoga Pastor senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.